Shalom teman-teman. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk teman-teman semua. Oh ya ini Andre, for information buat teman-teman bahwa Batang masuk zona merah lagi nih. Oh iya nih, jadi buat teman-teman yang diharuskan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk mengikuti protokol, yaitu membawa masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Oh ini Andre, ya kita mau ibadah bentar lagi Andre. Ya, oh iya, tema minggu ini apa sih? Tema minggu ini teman-teman yaitu bagaimana menjaga perkataan kita. Nah, jadi kami mengajak teman-teman semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama. Udah langsung yuk. Yuk, selamat beribadah. Shalom teman-teman Imers. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita bertepuk tangan, angkat pujian yang lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasanya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan, mari sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
merasa lebih dari kamu. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita fokuskan pikiran dan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita menyembah Tuhan. When the mountains fall and the seasons roll and the world stands strong, stays the road. When the road gets hard, when you can hide, but my love won't fail, says the Lord. Your love is wonderful. Peace about the hours. Your grace abounds in love. You're more than enough for me. Jesus, you're able to make everything You're in control, grace overflows.
Halo, selamat datang semua dalam ibadah online Image Batam. Saya senang menyapa kalian semua. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menjaga hati. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari satu hal lagi yang perlu kita jaga, yaitu menjaga perkataan kita. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu buat kehidupan kami semua. Hari ini kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Saya berdoa kepada mereka yang mendengar dan juga saya yang menyampaikannya. Tuhan menolongnya sehingga kami dapat mengerti sesuatu daripada firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sadar atau tidak sadar, suka maupun tidak suka, setiap kata-kata yang kita ucapkan itu memiliki pengaruh. Iya. Setiap kata-kata yang kita ucapkan atau setiap kata-kata yang orang ucapkan terhadap diri kita memiliki pengaruh yang sangat besar. Di dalam surat Yakobus pasal 3, di sana Yakobus memakai istilah lidah untuk menggambarkan kata-kata yang kita ucapkan. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ditulis demikian. Ambillah juga kapal sebagai contoh. Meskipun kapal adalah suatu yang begitu besar dan dibawa oleh angin yang keras, namun ia dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil menurut keinginan jurumudi. Ayat 5, begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Lidah sama dengan api. Di tubuh kita, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka, ia menghanguskan seluruh hidup kita. Perhatikan, dari surat Yakobus ini kita temukan pelajaran bahwa lidah atau kata-kata kita memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Di dalam ayat 6 tadi disebutkan bahwa kata-kata atau lidah itu sama seperti api. Tentu kalian semua tahu, api kalau membakar sebuah rumah atau membakar sebuah kota, sebuah hutan, tentu membawa kerugian yang sangat besar, bukan? Sehingga ada orang menasihatkan bahwa jangan bermain-main dengan api kalau tidak ingin terbakar. Nah, begitu juga dengan kata-kata kita. Jangan bermain-main dengan kata-kata kita, sebab kata-kata kita itu memiliki pengaruh. Nah, kalau sekarang kalian dengar khotbah ini bersama dengan orang-orang yang ada di samping kanan dan kiri kalian, tepuk pundak dia dan kasih tahu. Ingat, kata-kata yang kamu ucapkan memiliki pengaruh. Lakukan sekali lagi kalau kalian sedang mendengarkan khotbah ini dengan orang-orang yang ada di samping kanan dan kiri kalian, tepuk pundak mereka dan kasih tahu. Ingat, kata-kata yang kamu ucapkan itu memiliki pengaruh. Nah, karena kata-kata memiliki pengaruh, di dalam Amsal pasal 4 ayat 24 memberikan kita nasihat seperti demikian. Kita baca Amsal 4 ayat 24. Janganlah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang. Pertanyaannya sekarang, mengapa di dalam Amsal 4 ayat 24 ini kita dilarang untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar atau kata-kata dusta? Mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan 2 alasan berdasarkan kitab Amsal. Mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Alasan yang pertama, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena kata-kata kita atau kata-kata yang kita ucapkan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saya ulang. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Alasan pertama, karena kata-kata yang kita ucapkan mempengaruhi kehidupan kita. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dia bilang,
Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam Amsal pasal 18, 21 ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dia tulis begini. Lidah atau kata-kata mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusakkannya. Orang harus menanggung ucapannya. Nah, perhatikan baik-baik apa yang kita baca tadi. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung ucapannya. Perhatikan baik-baik ayat itu sekali lagi. Lidah kita atau kata-kata kita mempunyai kuasa. Kuasa untuk menyelamatkan hidup atau kuasa untuk menghancurkan kehidupan. Jadi kalau kata-kata kita itu memiliki kuasa. Kuasanya adalah untuk menghancurkan hidup atau untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya orang harus menanggung akibat daripada apa yang dia ngomong. Nah, dari ayat ini kita dapat memperoleh pelajaran hidup matinya seseorang, semangat untuk memperoleh kehidupan atau semangat untuk meraih masa depan itu dikuasai oleh lidah. Oleh perkataan kita. Apa yang kita ucapkan akan berbuah dalam kehidupan kita. Kalau yang kita ucapkan adalah kegagalan, maka sebagai akibatnya kita akan menuai kegagalan. Tetapi kalau yang kita ucapkan adalah keberhasilan, kemenangan, maka yang kita dapatkan adalah keberhasilan dan kemenangan. Saya beri kalian contoh untuk dapat mengerti hal ini. Kalau kita menanam padi, kita akan menuai padi. Tidak mungkin orang menanam padi kemudian dia menuai jagung. Orang menanam padi pasti menuai padi. Begitu juga orang menanam jagung pasti akan menuai jagung. Nah, begitu juga dengan kata-kata kita. Kalau kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata kemenangan, keberhasilan, suatu saat kita akan menuai keberhasilan. Tetapi kalau sebaliknya yang kita ucapkan adalah gagal, saya tidak berhasil, saya pasti tidak bisa, otomatis yang akan kalian dapatkan adalah kegagalan dan bukan keberhasilan. Mulai saat ini saya ingin mendorong kita untuk mengatakan hal-hal yang bukan melemahkan iman dan semangat. Hindarilah kata-kata seperti saya gagal, saya tidak berhasil. Stop untuk mengutuki diri Anda sendiri. Mulailah dengan berkata bahwa saya pasti bisa. Aku pasti berhasil. Aku pasti menang. Karena aku punya Tuhan yang besar. Bilang sekali lagi, aku pasti bisa. Aku pasti berhasil. Aku pasti menang. Karena aku punya Tuhan yang besar. Itulah alasan pertama kenapa kita harus menjaga kata-kata kita, karena kata-kata kita memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan itu akan kita tuai. Sekarang alasan yang kedua kenapa kita harus menjaga kata-kata kita, karena kata-kata kita mempengaruhi kehidupan orang lain. Sama seperti alasan pertama, kalau kata-kata mempengaruhi kehidupan kita, sekarang alasan yang kedua, kata-kata kita mempengaruhi kehidupan orang lain. Amsal pasal 12 ayat 14. Terjemahan baru menulis demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Orang yang lancang mulut atau orang yang sembarangan saja berbicara adalah orang yang berbicara tanpa berpikir lebih dahulu. Akibatnya kata-kata yang dia sampaikan lebih sering berpotensi untuk menyakiti orang, melemahkan orang, membuat orang sakit hati.
Dan saya tahu di antara kalian tidak sedikit yang sakit hati karena kata-kata yang diucapkan orang. Dan tidak sedikit juga dari Anda yang menyakiti orang dengan kata-kata yang kalian ucapkan. Itu sebabnya perlu perhatikan kata-kata yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita ngomong itu menusuk hati orang. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu menyakiti hati orang lain. Saya mendorong kita semua untuk mulai saat ini bertobat dari bibir yang suka menyakiti hati orang. Bertobat dari mulut lancang yang sembarangan ngomongin orang. Kalian perlu tahu bahwa lebih baik kita mendorong orang untuk kita memberkati orang dengan kata-kata kita yang memberi mereka semangat, bukan malah sebaliknya menyakiti mereka. Saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita menjadi orang-orang yang menggunakan kata-kata kita untuk memotivasi orang, memberi semangat kepada orang lain dengan kata-kata yang membangkitkan iman. Untuk itu teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengarkan ini. Katakan kepada teman-teman kalian yang sekarang kalian tahu mereka sedang berjuang, beritahu mereka, kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil, jangan sedih, kamu punya Tuhan yang peduli sama kamu. Sekali lagi, kalau sekarang kalian tahu bahwa ada teman-teman kalian di sekitar kalian yang sedang berjuang untuk menempuh pendidikan, berjuang dengan usaha mereka, berjuang bangkit kembali menjalankan usaha di tengah krisis pandemik, beritahu mereka, kawan, kamu pasti bisa. Teman, kamu pasti berhasil. Sahabat, kamu pasti melakukannya. Jangan takut, kamu punya Tuhan yang besar. Kamu punya Tuhan yang besar. Beritahu mereka untuk tetap semangat, mendukung mereka dengan kata-kata motivasi Anda. But at the end of the day, kalian akan melihat bahwa dia akan menjadi orang yang sangat besar. So, saya mendorong kalian sekali lagi, katakan kata-kata yang membangkitkan motivasi, memberi semangat kepada orang-orang yang kalian kenal. Dan kalau di antara kalian yang suka meremehkan orang lain, suka menghina orang, hari ini, saat ini juga, ambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan kata-kata kalian yang suka mengutuki orang. Dan merubahnya dengan kata-kata yang memberi mereka motivasi untuk maju. Nah, saya akan memberikan 2 tips atau 2 langkah praktis di dalam kita menjaga perkataan kita dan mengendalikan ucapan-ucapan kita sehingga tidak menyakiti orang. Tips yang pertama, berusahalah untuk senantiasa setiap hari. Berusahalah untuk senantiasa setiap hari kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus isi hati kita dengan firman Tuhan? Jawabannya karena apa yang kita ucapkan lewat mulut kita itu asalnya dari hati. Itu sebabnya pastikan lebih dahulu bahwa hati kita ini atau perbendaharaan tabungan hati kita ini dipenuhi dengan kata-kata firman. Sehingga apa yang kita ngomongin adalah kata-kata firman yang memberkati orang. Kalau misalkan tabungan hati kita yang kita isi adalah kata-kata kutuk, kata-kata penghinaan, sara, dan lain sebagainya, maka jangan kaget kalau yang sering kalian ucapkan adalah kata-kata yang suka menghina orang, yang menyakiti hati orang. Kenapa kita sering mendengar orang sering mengucapkan kata-kata penghinaan? Karena dalam hatinya bukan diisi dengan kebenaran firman. Yang mereka isi dalam hati mereka adalah gosip. Yang mereka isi adalah berita-berita hoax. Yang mereka isi dalam hati mereka adalah kata-kata penghinaan dan seterusnya. Itu sebabnya yang mereka keluarkan pun kata-kata penghinaan dan sebagainya. Matius 15 ayat 18 ditulis begini. Tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari mulut kita asalnya dari mana? Dari hati kita.
Itu sebabnya tipsnya adalah supaya bagaimana kata-kata kita bisa dijaga atau kita bisa mengendalikan kata-kata kita. Kuncinya adalah isi hati dengan firman. Nah, kalau setiap hari kita masukkan hati kita, dalam hati kita adalah kata-kata firman, kata-kata motivasi, maka sudah pasti kita juga akan memberikan kata-kata motivasi kepada orang-orang lain. Sebaliknya, kalau yang kita masukkan dalam hati kita adalah kata-kata yang najis, yang suka menjelekkan orang, yang suka menghina orang, maka yang kita keluarkan juga adalah kata-kata yang demikian. Itu sebabnya hati-hati dengan omongan kita. Nah, langkah yang kedua atau tips yang kedua adalah berpikir dahulu sebelum berbicara. Seringkali yang kita temukan orang ngomong saja tanpa berpikir. Ada orang dia ngomong dulu baru mikir. Nah, itu masih baik juga. Tetapi yang ada yang sudah ngomong, udah gak mikir, udah ngomong pun gak mikir lagi. Jadi asal ngomong saja. Akibatnya apa yang dia ucapkan sering menyakiti orang. Sering membuat orang sakit hati. Membuat orang kehilangan damai sejahtera dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya mendorong kita untuk berpikir lebih dahulu sebelum kita berbicara. Baik itu kita berbicara secara lisan maupun tulisan. Tulisan misalnya melalui WhatsApp, akun sosial media kita, harus pikirkan sebelum kita menulis sesuatu di sana. Sebab itu punya potensi untuk mempengaruhi kehidupan orang lain. Dalam surat Yakobus 1 ayat 19 memberi kita nasihat begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi lebih baik kita mendengar saja daripada kita cepat-cepat untuk mengomentari sesuatu, apalagi mengatakan sesuatu. Hindari diri dari gosip, jangan sampai kita menjadi tukang gosip di tengah-tengah dunia ini. Berubahlah, tinggalkan kata-kata yang tidak berfaedah, mulailah untuk belajar sebelum berbicara, berpikir lebih dahulu. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini boleh belajar tentang bagaimana kami menjaga perkataan kami. Roh Kudus menolong kami untuk dapat hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo guys, kembali lagi dengan kita berdoa. Oh iya, pelajaran apa sih yang kami lakukan tadi? Luar biasa. Bahwa ini loh teman-teman, kata kita mempengaruhi banget bagi kita yang terbaik. Nah, jadi kami mau mengingatkan 2 langkah praktis dalam jaga perkataan kita. 1. Isi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Wah, Pikir dahulu sebelum berbicara. waduh, penting banget tuh kan bagi teman-teman. Ya udah, bagi teman-teman yang merasa terberkati oleh ibadah hari ini, bisa langsung saja di like, komen, share video kita, dan paling penting juga ini di subscribe channel YouTube kita di Image Batam. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @image.batam. Sampai sini saja pertemuan kita. Ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Bye. Haleluya.